Pasukan Rusia berhasil hancurkan kereta api pengangkut pasukan elit Ukraina dengan rudal. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan malam hari senjata presisi tinggi berhasil menghancurkan stasiun kereta api di Krasnoyarsk, Donetsk. Kereta api tersebut membawa pasukan elit dari Brigade 1 Presiden Ukraina. 140 prajurit dilaporkan gugur dan 250 lainnya mengalami luka-luka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kemenahan Rusia pada Sabtu, 30 Juli 2022 lewat akun Telegram resminya. Selain itu, peluncuran rudal Iskander di dekat kota Bogodukov berhasil menghancurkan markas sementara formasi nasionalis Kraken di hanggar pabrik. Serangan taktis militer Rusia terus diluncurkan untuk menggempur pasukan rudal dan artileri di wilayah Ukraina. Angkatan bersenjata Rusia telah menghancurkan batalion tempur elit pasukan Presiden Ukraina dan puluhan pejuang dari formasi neonazi Kraken yang terkenal kejam. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, memberikan update tentang kemajuan operasi militer Moskow di Ukraina. Konashenkov mengatakan bahwa pada 28 Juli di stasiun kereta api Krasnoyarsk di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, militer Rusia melakukan serangan langsung dengan senjata presisi tinggi berbasis udara terhadap kereta yang mengangkut batalion penyerang elit dari Brigade Terpisah 1 Presiden Ukraina. Lebih dari 140 nasionalis tewas di tempat. Sekitar 250 gerilyawan lainnya menerima cedera dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Semua peralatan militer yang ada di Eslon dinonaktifkan, kata Konashenkov seperti dikutip dari Russia Today Minggu 31 Juli. Keesokan harinya, menurut juru bicara militer, di daerah Bogodukov di wilayah Kharkov, rudal Iskander menghantam hanggar pabrik pengolahan daging, di mana formasi nasionalis Kraken telah mendirikan pangkalan sementara. Lebih dari 30 Nazi dan 10 unit peralatan militer dihancurkan, ujarnya. Kraken menyebut dirinya unit pengintaian dan sabotase khusus di bawah Kementerian Pertahanan yang beroperasi secara terpisah dari angkatan bersenjata Ukraina. Moskow menuduh batalion itu melakukan beberapa kejahatan perang sejak awal konflik. Juga pada 29 Juli, pasukan Rusia menghancurkan 30 prajurit Ukraina, sebuah gudang dengan roket untuk kendaraan tempur Grad dan peralatan militer di permukiman Yasnobrodovka di DPR. Di wilayah Artemovsk, menurut Konashenkov, kerugian Ukraina berjumlah 50 prajurit dan 8 unit peralatan militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluarkan perintah evakuasi wajib bagi warganya yang berada di wilayah Donetsk bagian timur karena meningkatnya pertempuran sengit dengan Rusia. Perintah itu ia sampaikan dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Sabtu larut malam 30 Juli. Ia mengatakan ratusan ribu orang masih berada di zona pertempuran di wilayah Donbas harus segera meninggalkan wilayah itu. Semakin banyak orang meninggalkan wilayah Donetsk sekarang, semakin sedikit orang yang akan dibunuh oleh tentara Rusia, ujarnya seperti dikutip Reuters. Zelensky menyebut penduduk yang berusaha bersedia untuk melakukan evakuasi juga akan diberikan kompensasi. Banyak yang menolak tapi tetap harus dilakukan. Jika kalian memiliki kesempatan, tolong bicara dengan mereka yang masih berada di zona pertempuran di Donbas. Tolong yakinkan mereka bahwa itu perlu untuk pergi, lanjut Zelensky. Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk mengatakan evakuasi perlu dilakukan sebelum musim dingin karena pasokan gas alam ke wilayah itu hancur. Ini bukan pertama kalinya pemerintah Ukraina menyerukan warganya melakukan evakuasi di Donetsk. Menurut mantan Duta Besar AS untuk Ukraina John Herbst, mengatakan pertempuran di Donetsk dan Luhansk antara Rusia dan Ukraina semakin sengit dalam beberapa pekan terakhir. Saya memperkirakan pertempuran sengit lebih lanjut di Donetsk, ujarnya. Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama lebih dari 5 bulan, dengan banyak korban berjatuhan. Belum diketahui jelas berapa banyak total korban dan kerugian yang tercatat dari masing-masing pihak. Serangan baru Rusia menghantam kota-kota di seluruh garis depan Ukraina, menewaskan sedikitnya 1 orang di selatan dan menghantam sebuah sekolah di Kharkiv. Penjelasan diungkapkan Wali Kota Selatan Mykolaiv Alexander Sienkiewicz kepada AFP. Pada hari Sabtu 30 Juli, Wali Kota Mykolaiv dekat dengan tempat pasukan Ukraina yang berusaha melakukan serangan balasan
mengatakan 1 orang tewas ketika roket menghantam 2 distrik perumahan semalam. 6 lainnya terluka dalam serangan itu, menyebabkan jendela dan pintu rusak dan balkon hancur, ujarnya melalui Telegram. Dalam beberapa pekan terakhir, Mykolaiv telah diserang hampir setiap hari ketika pasukan Ukraina berusaha untuk mendorong ke wilayah tetangga Kherson. 7 orang tewas pada Jumat kemarin dalam serangan di dekat halte bus. Kepresidenan Ukraina mengatakan pasukannya telah melakukan serangan terhadap gudang militer Rusia dan posisi di belakang garis di wilayah Kherson.